Saudara kenal dengan... Mohon izin yang mulia. Sebentar, kamu saudara siapa ini ngomong? Kuasa hukum yang mulia. Kok menyela-menyela terus saudara ini? Dan saya akan berikan kesaksian saya yang benar. Ya. Sebagai seorang perwira TNI, perwira Kopassus, saya tidak akan pernah mengingkarin apa yang saya lakukan. Dan saya akan berikan kesaksian itu, dan saya siap dikonfrontir, dan saya siap dihukum kalau saya memang salah. Ya, kalau saya lupa, yang mulia begini. Ada data yang perlu saudara. Ya, yang mulia, Silakan. saya ini hampir 76 tahun, dan saya 32 tahun di militer. Tidak semua ingatan saya seperti yang lalu, makanya saya perlu catatan-catatan tadi. Karena walaupun saya jengkel sekali, karena saya dituduh sebagai punya bisnis di Papua yang saya tidak pernah melakukan itu. Dan kemudian juga saya disebut lord dan penjahat. Itu menurut saya kata-kata yang sangat menyakitkan. Saya punya anak buah gugur di daerah operasi udah banyak, dan saya dibilang penjahat. Itu sangat menyakitkan hati saya. Tapi itu pun saya mau yang mulia, ya sudah, damai dia minta maaf, terbuka. Kami menanyakan identitas saudara terlebih dulu, ya. Nama lengkap saudara? Nama lengkap saya Luhut Binsar Panjaitan. Umur? 75 tahun 6 bulan. Tepatnya lahir, tanggal, bulan, tahun? 28 September 1947 di Simargala, tepi Danau Toba. Agama? Kristen Protestan. Pekerjaan saudara? Sekarang sebagai Menko Maritim dan Investasi. Alamat sesuai saudara? Jalan Mega Kuningan Barat 3 nomor 18. Baik. Sebelumnya kami bertanyakan kepada saudara, apakah saudara kenal dengan saudara Haris Hasar? Mohon maaf, Haris Hasar. saya kenal lama sama saudara Haris. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Saudara kenal dengan... Mohon izin yang mulia. Sebentar, kamu saudara siapa ini ngomong? Kuasa hukum yang mulia. Kok menyela-menyela terus saudara ini? Ini masih saya mau Kami minta izin yang mulia. Kami mohon izin. Kami mohon izin yang mulia. Apakah diperkenankan Saudara yang ini, mulia? Apakah diperkenankan? saudara kenal sama Fatia? Yang mulia akan Mau diperiksa diganti? dan saksi yang mulia. Saya tidak kenal yang mulia. Tidak kenal. Saudara ada hubungan keluarga? Tidak. Tidak ada. Yang mulia. Baik. Sebelum saudara memberikan keterangan selaku saksi di persidangan ini, apakah saudara bersedia disumpah? Bersedia yang mulia. Bersedia. Sesuai dengan agama saudara? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Baik. Kami persilakan saudara untuk berdiri untuk mengambil sumpah persidangan. Ya, angkat. Ikuti ya. Saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, sebelum kami lanjut menanyakan saudara selaku saksi di persidangan ini, kami nanyakan saudara terlebih dahulu. Apakah saudara pernah memberikan keterangan di penyidik? Ya, saya pernah memberikan keterangan pada penyidik. Bagaimana keterangan saudara yang di penyidik? Apakah sudah Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI, harga mati. Jangan takut, Pak Hakim, si Luhut ini sebenarnya gerombolan para penjabat yang korup. Makanya Hakim harus berani sama orang-orangnya Jokowi yang menggeruk kekayaan alam kita untuk kepentingan gerombolannya. Manusia serakah, inilah penjahat sesungguhnya negara. Segera statusnya dinaikkan menjadi tersangka, hadiah terbesar untuk rakyat Indonesia. Saudara Luhut BP sekarang masyarakat sipil semua harus ditindak sesuai dengan hukum yang adil. Dia sekarang sudah jadi rakyat biasa, semua sama di depan hukum. Jangan takut Pak Hakim untuk menegakkan kebenaran. Walaupun dari TNI, kalau udah pensiun berarti sudah jadi warga sipil. Jangan merasa sombong dengan gelar mantan, tapi harus patuh pada hukum yang berlaku. Rakyat Indonesia mendukungmu Pak Hakim. Usut para koruptor yang mencuri uang rakyat, yang bikin miskin rakyat Indonesia.
Jangan biarkan tikus berdasi lolos, ungkap kebenaran, hancurkan koruptor di negeri ini. Kita berdoa, bertakbir, semoga Luhut Binsar Panjaitan secepatnya dihukum. Masukkan saja penjara, merasa banyak peraja, periksa aliran dana Luhut, pasti pencucian uang. Luhut Panjaitan itu pensiun ngomongnya kayak orang masih aktif saja. Kerjaannya ngancam-ngancam doang kayak orang paling bersih saja. Si pengkhianat negara kasihan sekali ya, menangis kayak anak TK. Jangan takut Pak Hakim, tegakkan kebenaran dan keadilan. Masyarakat Indonesia bersama Bapak Hakim. Jangan takut, jangan gentar, Allah bersamamu Pak Hakim. Yang sebenarnya kalau penjabat sudah terlibat dalam korupsi, sudah bisa dinonaktifkan agar penegakan hukum lancar. Tangkap pengkhianat bangsa yang merusak negara dan menyusahkan rakyat. Hati-hati dengan si Luhut karena orang ini sangat licik dan munafik, sama seperti Mulyono. Hei jenderal pensiunan, jangan sombong kau. Memangnya kalau kau bebas, tentara harus takut sama kau. Mohon segera dicopot dari kabinet merah putih, segera diadili, segera dihukum selamanya beserta pengkhianat sedikit disebut dirinya perwira, memangnya hanya Luhut yang jadi Kopassus di NKRI. Kami rakyat di seluruh Indonesia selalu pantau perkembangan terkini. Tangkap langsunglah Luhut Binsar, lalu banyak omong. Jangan takut sama Luhut, Pak Hakim dan jaksa. Sekarang dia bukan jenderal yang punya pasukan. Karena Luhut sudah tua berbau tanah, langsung ditanam ke dalam tanah lebih bagus dan efisien. Luar biasa, baru kali ini Opung tersentuh hukum. Selama ini tidak ada yang bernyali, bravo Pak Prabowo. Nepalkan Luhut, manusia yang paling merasa wah sedunia itu. Dialah yang menyesatkan Mulyono sehingga lupa dengan akal sehat, salam Horas. Di pengadilan masih nampak sombongnya Luhut, merasa orang paling hebat di negeri ini. Sikap Pak Hakim, gak ada di negara ini orang kebal hukum. Luhut Bahil, Sri Mulyani, Erick Thohir, Budi Ari, Tito Jokowi, mereka inilah geng Solo Termol yang merusak NKRI dan terkorup sambil menindas rakyat Indonesia. UTK yang terhormat, Bapak Luhut bersiaplah untuk menerima hadiah dalam menikmati hidup serok akan kau terima. Semoga Pak Presiden Prabowo bisa tegas bersih kabinetnya dan virus-virus lama. Baru kali ini di negeri Indonesia seorang Luhut Binsar Panjaitan masuk pengadilan, tegakkan hukum yang sebenarnya Pak Hakim. Kriminal yang berlindung pada seragam militer, pengkhianatan tetaplah pengkhianatan. Yang punya pangkat di militer bukan cuma Luhut. Gak usah takut Pak Hakim, tegakkan hukum. Kami rakyat mendukung sebuah kebenaran dan keadilan. Tidak ada manusia paling hebat dan kuat, karena yang hebat itu hanyalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tameng atas nama TNI, rakyat tak percaya. Dia mah kalau bicara selalu membawa-bawa militer segala, sudah jadi rakyat biasa dia sekarang. Kopassus lah 32 tahun di sanalah. Sok paling depan bersama anak buah perang lah, supaya buat orang-orang takut dengan sama dia. Gak usah takut Pak Hakim, siapapun dia yang jelas, si Luhut ini harus diungkap kasus-kasusnya. Luhut tua-tua keladi, makin tua makin menjadi sombong, merasa kuat dan merasa paling berkuasa. Luhut adalah sengkuninya di era Jokowi dan masih berlanjut di era Prabowo. Luhut sudah sangat layak dilesengkan, diinvestigasi, diadili, dan dihukum. Ngomong aja Luhut Panjaitan masih ditanya wartawan dan forecast tentang ijazah Jokowi, dibilang orang tidak waras, berarti Bapak Luhut ini tidak waras juga. Hakim jangan takut sama Opung Luhut yang bawa-bawa bekas kesatuannya, dia jenderal pengkhianat bangsa.
Siapapun Anda tetap sama di mata hukum di persidangan ya bos. Apapun pangkat, Anda tetap harus menghormati persidangan. Kebenaran akan terbukti dengan sendirinya dan kebatilan akan lenyap hancur. Hati-hati dengan sumpah palsu, akan terbalik akibat kepada dirinya sendiri. Terima kasih kakek atas jasamu yang udah jadi termul dan jadi antek. Kakek udah merasa jadi pahlawan padahal seluruh rakyat udah muak sama. Mudah-mudahan kebenaran ditegakkan dan tidak pandang bulu melawan para penjawat korup, biar rakyat Indonesia merasakan kekayaan alam yang melimpah. Jangan takut Papa Browo tangkap Luhut, penjarakan Luhut, kami rakyat bersama Bapak Presiden. Insya Allah Bapak selalu dalam lindungan Allah. Mulai pengadilan rakyat untuk kelompok pengkhianat negara. Orang yang satu inilah penyebab utama negara Indonesia menjadi negara koruptor sedunia. Dialah yang mengendalikan otak seorang presiden sehingga menimbulkan kesan seolah-olah presidenlah penyebab utama negara Indonesia menjadi negara terkoruptor sedunia. Memalukan sekali sebagai anak bangsa yang berasal dari Sumatera Utara yang satu ini. Jangan sebut anggota perwira kamu pengkhianat negara, memalukan TNI. Tindakan tegas harus diambil kepada pengkhianat ini. Pak Hakim gak perlu takut. Dijaga Pak Hakimnya, semoga Pak Hakim selalu diberikan perlindungan oleh Allah. Tidak ada yang dibanggakan untuk pemerintah, malah membuat muak rakyat. Hukum aja ini orangnya, gak usah banggakan yang dulu itu emang Kopassus top, tapi sekarang jadi menteri cuma cari uang haram. Semoga Pak Hakim selalu dalam lindungan Allah, dapat menegakkan kebenaran yang terbaik untuk rakyat dan negara Indonesia. Sepanjang Hakim tidak berkelok dan berkompromi dengan sang terdakwa, kami sangat mendukung. Pensiunan paling sombong dan banyak tingkah merasa paling berjasa kepada negaranya. Merasa paling berjasa, paling memiliki NKRI, semoga dilancarkan proses dan terbukti hendaknya. Hukum harus ditegakkan tanpa pada bulu. Tak pernah mengingkari katanya padahal pembohong besar. Di sini dilihat Pak Hakim yang harus mempunyai integritas yang tinggi, salut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Hakim dan jaksa jangan takut kalau memang salah si Opung harus diadili dan dihukum. Rakyat harus bergerak menertibkan satu koruptor ini. Mantap Pak Hakim, jangan takut. Rakyat bersamamu, tegakkan kebenaran dan keadilan. Perwira terus yang diandalkan. Selamat Pak Hakim, tegakkan kebenaran sesuai sumpah jabatan Hakim Rakyat. Mendukung penuh. Hukum mati si Luhut ini Pak Hakim karena dia yang dulu yang mau kudeta Soeharto tahun 85. Kami rakyat jangan jengkel kepada Opung. Hakim jangan takut demi kebenaran rakyat bersama Hakim yang benar dan jujur. Dalam hatinya mengakui tapi lidah menyangkal, lain di mulut, lain di hati. Kita dukung Hakim yang tegas dan jujur dan jangan sampai gentar sedikit pun. Semoga ini terungkap Pak Hakim, Allah akan bantu Pak Hakim dan dilindungi, tegakkan keadilan. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Punya bisnis juga di Morail, smelter nikel, lawan terus Pak Hakim, sudah usur Luhut. Apa urusannya kau mantan Kopassus atau apa? Kalau kau korupsi, kau masuk penjara lah, kau kena sumpah, kau nanti kena ajab kau. Basmi dan bersihkan Indonesia dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang menyamar masuk ke golongan-golongan tertentu. Ini awal dari semua dipanggilan yang tidak pernah kesentuh akhirnya dipanggil. Hukum gantung aja para koruptor. Akhirnya perlahan-lahan hukum menjadi panglima di negeri ini sebagai
Pak Prabowo dan jajarannya tetap teguh memegang hukum yang benar. Sedikit-sedikit Luhut bilang, saya seorang perwira Kopassus, macam-macam tujuannya apa. Rakyat butuh hakim seperti Bapak ini, tegas, tegak, lurus, mantap. Kata hubungan siapa Anda? Anda sudah pernah bakti dari militer, sekarang kau duduk di sepakatan, harus patuh pada hukum. Negara ini miliki rakyat, bukan milikmu. Jangan takut Pak Hakim, orang itu semenjak jadi menteri tidak memikirkan rakyat, sering menghina rakyat. Semoga hakim diberikan kekuatan dan berpihak ke jalan yang benar sesuai tugas, kekuasaannya dan kebenaran hakiki, bukan kebenaran semu. Maju terus Pak Hakim, keadilan harus ditegakkan, rakyat mendukungmu. Semoga Allah melindungi orang-orang yang jujur. Terima kasih Pak Hakim, tetap tegas dalam menegakkan keadilan. Sudah cukup lama kami rakyat menderita, jangan sampai terus berlanjut sampai anak cucu kami. Ternyata sekarang era kebangkitan, ayo sikat habis para koruptor. Pak Hakim maju tak gentar membela yang benar. Semoga Pak Hakim tetap sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Ayo Pak Hakim, waktunya supaya bicara. Sikat si Luhut sampai tuntas, jangan pernah berhenti. Terima kasih NKRI, harga mati.